menjelaskan tentang komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis ini, saya akan menjelaskan sedikit pemahaman tentang dari komunikasi bisnis, pengertian komunikasi bisnis, serta definisi komunikasi bisnis menurut dari beberapa para ahli. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit pemahaman tentang komunikasi bisnis. Jadi, komunikasi bisnis yang jelas dan efektif itu memang sangat penting bagi karyawan, manajer, maupun pemimpin bisnis untuk melakukan pekerjaan dan memenuhi tanggung jawabnya. Tanpa proses dan alat yang tepat, berbagai masalah serius bagi bisnis mulai dari karyawan, pelanggan yang tidak puas, bahkan laba yang perlahan pun akan menghilang. Untuk memahami komunikasi bisnis secara lebih jauh, berikut saya akan menjelaskan pengertian komunikasi bisnis menurut dari beberapa para ahli. Yang pertama, menurut William Alby, komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, serta instruksi yang mempunyai target tertentu yang dihidangkan secara personal maupun impersonal melalui lambang atau fungsinya. Yang kedua, ada menurut Rosenbaum, definisi komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide ataupun opini serta instruksi yang disampaikan secara personal maupun non-personal melalui lambang dan jasa. Yang ketiga, ada menurut Joko Purwanto, artinya komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dipakai di dalam dunia bisnis yang termasuk berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, saya akan menjelaskan sedikit uraian singkat tentang komunikasi dalam suatu bisnis. Bisnis bisa dikatakan komunikasi jenis ini sangat penting dikarenakan untuk perusahaan dapat menentukan kelancaran suatu bisnis yang berjalan. Komunikasi bisnis adalah sebuah tindakan di mana terjadinya pertukaran pendapat, informasi, serta instruksi yang dapat disampaikan dengan berbagai cara. Pada umumnya, komunikasi pun dilakukan untuk tujuan tertentu, baik yang berkaitan dengan kebutuhan perusahaan ataupun kebutuhan bisnis tersebut. Ya, saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis ataupun perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Berikut ada fungsi dari komunikasi bisnis. Secara umum, ada 4 dari fungsi komunikasi bisnis di dalam bisnis, yaitu memberikan informasi, melakukan persuasi, melakukan kolaborasi, dan melakukan integrasi. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua, melakukan persuasi. Dari sebuah komunikasi bisnis adalah melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar. Hal ini pun sering dilakukan, terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seorang dengan orang lain dalam suatu bisnis. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Tujuannya dalam komunikasi bisnis ini adalah untuk melakukan kerjasama antara seseorang dengan orang lain melalui jalinan komunikasi bisnis. Seseorang dapat mudah melakukan kerjasamanya antara perusahaan domestik maupun dengan perusahaan asing. Yang keempat, ada integrasi. Seringkali masalah yang terjadi dalam sebuah perusahaan adalah karena adanya miskomunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Hal ini dikarenakan komunikasi yang tidak lancar sehingga menyebabkan informasi yang diterima pun hanya sebagian. Adapun cara untuk
menyampaikan komunikasi bisnis yang tepat. Jadi, dikarenakan setiap teknik komunikasi bisnis memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dan kekurangan tersebut dapat muncul ketika digunakan dalam kondisi yang semestinya. Pastikan untuk memilih teknik dan metode yang benar ketika ingin melakukan sebuah komunikasi. Maka dari itu, ada beberapa teknik komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan Anda secara profesional. Yang pertama, secara one by one ataupun secara langsung. Yang kedua, dengan melakukan presentasi. Yang ketiga, melakukan pelatihan. Dan yang keempat, rapat dengan tim bisnis tersebut. Maka dari itu, dalam menyampaikan komunikasi pun kita juga harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita harus percaya diri dan serius. Yang kedua, kita harus menghindari pertanyaan dan gunakan pernyataan. Yang ketiga, kita pun harus bersikap ramah. Dan yang keempat, kita harus bisa mengulangi informasi yang penting. Yang keempat, saya pun akan memberikan contoh komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada surat penawaran kerjasama. Contohnya, pesan bisnis dalam komunikasi bisnis yang pertama adalah melalui surat. Surat yang dimaksud di sini adalah surat yang mengandung informasi yang berkaitan dengan kegiatan bisnis tersebut. Yang kedua, melalui email penawaran produk. Semakin adanya kemajuan teknologi, maka lebih memudahkan pesan-pesan bisnis untuk tersampaikan. Salah satunya bisa melalui email sebagai salah satu contoh media komunikasi modern. Yang ketiga, ada laporan perusahaan. Tidak hanya yang berkaitan dengan penawaran kerjasama maupun penawaran produk saja, tetapi laporan-laporan perusahaan seperti memo dan lain sebagainya yang masih di dalam lingkup kegiatan bisnis yang berjalan juga termasuk sebagai pesan bisnis. Jadi, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari topik pembahasan yang saya sampaikan. Melihat perkembangan dan perubahan yang terus terjadi, maka pastikan untuk memiliki komunikasi bisnis yang tepat dan efektif. Hal ini pun bertujuan untuk mencegah terjadinya miskomunikasi antara internal maupun eksternal bisnis. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa seluruh komunikasi telah berjalan dengan benar. Video pemahaman tentang komunikasi bisnis yang saya sampaikan. Untuk teman-teman, jangan lupa menjaga kesehatan ya, tetap mematuhi protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, menjaga jarak, dan tetap menggunakan masker. Terima kasih.